Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rahmat serta hidayahnya. Dan tak juga saya mengucapkan puji dan syukur kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW serta para keluarganya serta para sahabatnya hingga yaumil kiamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Azril yang akan menceritakan tentang makalah saya kemarin yang berjudul mengetahui tentang rasam Al-Qur'an. Dan saya akan menjelaskan tentang isi-isinya, tentang penjelasannya lah gitu. Ya, lalu di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakangnya dulu. Al-Quran diturunkan secara bertahap. Lalu setiap kali ada ayat yang turun, Rasulullah SAW segera menyampaikan kepada umatnya dan akan langsung memerintahkan untuk menulisnya. Di antara para sahabat, ada pula yang langsung menghafal setiap surah yang turun. Dan pula ada juga yang langsung menulisnya. Dan Rasulullah SAW menuntut penulisan itu sesuai dengan urutan surat dan ayat. Ketika Rasulullah SAW wafat, Al-Quran tidak terkumpul dalam satu buku atau yang juga bisa disebut mushaf, melainkan tersimpan dalam hati para sahabat dan di atas lembaran-lembaran para penulis wahyu. Ketika Abu Bakar khalifah pertama yang memberantas kaum muslimin, membantah kaum murtadin, banyak pengikut Nabi Muhammad SAW yang syahid, hingga Abu Bakar khawatir hal ini akan mengakibatkan lenyapnya Al-Quran dari muka bumi ini. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian rasam Al-Quran. Rasam berasal dari kata sama, yarsamu, dan rasmah, yang berarti menggambar atau melukis. Kata rasm ini juga bisa diartikan sebagai suatu yang resmi atau menurut aturan. Jadi rasm ini tulisan atau penulisannya yang mempunyai metode tertentu. Adapun yang dimasuk rasm ini adalah pola penulisan Al-Quran yang digunakan Utsman bin Affan dan para sahabatnya ketika menulis dan membukukan Al-Quran. Rasam Al-Quran atau ilmu yang mempelajari tentang penulisan mushaf Al-Quran yang dilakukan dengan cara menulis. Lalu itu dilakukan dengan cara menulis, cara masuk dengan rasam Al-Quran itu. Dan dilakukan dengan cara yang khusus, baik dalam penulisan lafalnya maupun bentuk huruf-hurufnya. Rasam Al-Quran dikenal juga dengan sebutan rasam Al-Utsmani, Khalifah Utsman bin Affan memerintahkan untuk membuat sebuah mushaf Al-Iman dan membakar semua mushaf selain mushaf Al-Iman ini. Karena pada zaman Utsman bin Affan, kekuasaan Islam telah tersebar meliputi daerah-daerah selain Arab dan memiliki sosial kultur yang berbeda. Jadi berbeda-beda sosial kulturnya tuh, sifat-sifat mereka. Hal ini menyebabkan percampuran kultur antara daerah, sehingga ditakutinya budaya Arab murni, termasuk di dalamnya lahjah atau cara bacaan menjadi rusak atau bahkan hilang tergerus budaya dari daerah lainnya. Di zaman Nabi Muhammad SAW, Al-Quran ditulis pada benda-benda sederhana seperti zaman dulu itu kan tidak ada kertas. Jadi pada zaman Nabi Muhammad itu Al-Quran itu ditulis pada kepingan-kepingan batu, tulang-tulang hewan, habis itu kulit unta yang sudah mati, dan pelepah kurma. Tulisan Al-Quran ini ditulis. Jadi pada zaman Nabi Muhammad itu tidak seperti zaman kita. Kalau kita sudah ada kertas, cara pembuatan, cara menulisnya di atas kertas. Kalau zaman Nabi tidak ada. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam rasam Al-Quran.
Rasem dibagi menjadi dua, yaitu rasem kiasi dan rasem istilahi. Rasem kiasi adalah rasem kaidah penulisan bahasa Arab yang ada pada kita sekarang ini. Ya, contohnya Al-Quran pada saat ini yang kita baca ya. Lah, atau yang bisa disebut dengan kaidah imlaiyah. Rasem ini sangat mudah kita dapati di berbagai media tulisan seperti hadis, kitab para ulama, buku-buku, dan semua media yang menggunakan bahasa Arab. Lalu rams istilahi. Ram istilahi adalah kaidah penulisan yang hanya ada pada Mushaf Al-Quran, dikenal juga dengan ras Utsmani. Disandarkan kepada Utsman bin Affan atas gagasan dan pembukaan Al-Quran, dan pada dasar rams Utsmani ini berkesesuaian dengan rams kiasi. Hanya saja dalam beberapa hal terdapat perbedaan dan itu tidak banyak. Lalu di sini kaidah-kaidah rasm Utsmani. Kaidah-kaidah rasm Utsmani dipecah dalam sebagai berikut. Satu, kaidah al-hadzf atau yang dimaksud dengan kaidah buang, yang artinya membuang atau menghilangkan huruf alif. Yaitu contohnya seperti dari ya nida, ya seru, dari ha tanbih, ha menarik perhatian, dari kata na, dari lafal Allah, dari dua kata ar-Rahman dan sabihun sesudah huruf lam, dari semua bentuk mushaf atau dual, dari semua jamak sahih, dari semua jamak yang setimbang, lalu dari kata semua bilangan, dan dari basmalah bismillah. Dua, yaitu kaidah penambahan al-ziyadah. Penambahan al-ziyadah di sini berarti menambahkan huruf alif. Jadi menambahkan huruf alif itu yaitu atau ya pada hamzah atau pada kata-kata tertentu. Jadi tidak semuanya ditulis dengan huruf alif dan ya atau ya atau hamzah lah. Yaitu contoh penambahan huruf alif. Satu, penambahan huruf alif yaitu sesudah waw pada setiap isim jamak, kata berbentuk jamak atau berbentuk hukum jamak. Dua, penambahan huruf alif sesudah hamzah yang tulis di atas rumah waw. Tiga, kaidah penambahan atau hamzah pada bila hamzah berharakat atau berbaris, sukun, atau yang disebut tanda mati, maka ditulis dengan huruf harakat yang sebelumnya kecuali pada beberapa keadaan. Adapun hamzah yang berharakat, maka ia ditulis dengan sesuai dengan huruf harakat. Kalau fathah dengan alif atau kasrah, dan ya kalau damah dengan waw. 4, yaitu kaidah penggantian al-badal. Di atas surah Al-Baqarah, Al-A'raf, Hud, Al-Rum, dan Al-Zuhur. Dan kata tanis ditulis dengan kata maftuhah pada kata yang terdapat pada surah tersebut. Demikian juga terdapat pada surah Al-Mujaddah. Yang kelima, kaidah sambung dan pisah atau wasl dan fasal. Wasl berarti menyambung. Di sini wasl dimaksud dengan metode penyambung kata yang mengakibatkan hilang atau dibuangnya huruf tertentu seperti antara lain bil'an dengan harakat fathah pada hamzahnya disusun dengan iya, maka penulisannya bersambung. Dan dengan menghilangkan huruf nun. B, yaitu min yang disusun dengan man, ditulis bersambung dan menghilangkan huruf nun sebagai huruf sehingga menjadi mim man bukan mim nun. Yang keenam, kata yang dibaca dua bunyi. Suatu kata yang boleh dibaca dengan dua cara dalam bahasa Arab, penulisannya sesuai dengan cara salah satu bunyinya. Yang dalam Mushaf Utsmani penulisannya semacam ini, ditulis dengan menghilangkan alif. Seperti pada kalimat Malik Yaumiddin, Yaqdunallah, ayat ini diboleh baca dengan menetapkan alif mat dan boleh dengan suara tanpa alif sehingga bunyinya pendek. Lalu saya akan menjelaskan pendapat ulama tentang rasm Al-Quran. Kedudukan rasm Utsmani dipersilakan para ulama. Pola penulisannya tersebut merupakan petunjuk Nabi Muhammad SAW.
atau hanya ijtihad di kalangan sahabat. Adapun pendapat mereka sebagai berikut. Pendapat ini tergolong menjadi beberapa kelompok. Ya, kelompok pertama itu juga disebut dengan jumhur ulama berpendapat bahwa pola Rasul Utsmani bersifat tauqifi dengan alasan para penulisnya. Penulis wahyu dan para sahabat yang tidak percaya oleh Nabi Muhammad SAW. Dan para sahabat tidak mungkin melakukan kesepakatan atau yang juga disebut dengan ijma. Dalam hal ini, hal-hal yang bertentangan dengan kehendak dan restu Nabi Muhammad SAW. Dengan demikian, menurut pendapat ini, hukum mengikuti Rasul Utsmani adalah wajib. Jadi kita mengikuti hukum Rasul Utsmani itu wajib dalam penulisan Al-Quran, dengan alasan bahwa pola tersebut merupakan petunjuk Nabi Muhammad SAW. Lalu kelompok kedua ini berpendapat berbeda dari kelompok pertama, bahwa pola pikir penulisan di dalam Rasul Utsmani tidak bersifat tauqifi. Kalau kelompok pertama tadi bersifat tauqifi, kalau kelompok kedua tidak bersifat tauqifi, tapi hanya bersifat ijtihad para sahabat. Lalu tidak ditemukan riwayat Nabi mengenai ketentuan pola penulisan wahyu. Bahkan sebuah riwayat yang dikutip dari Rajab Farjani, sesungguhnya Rasulullah SAW memerintahkan menulis Al-Quran, tetapi tidak memberi petunjuk teknis penulisannya, dan tidak melarang penulisan dengan pola-pola tertentu. Lalu kelompok ketiga berbeda lagi dari kelompok pertama dan kelompok kedua, lain lagi ini kisahnya. Kelompok ketiga mengatakan bahwa penulisan Al-Quran dengan rasam imla'i dapat dibenarkan, tapi khusus bagi orang awam, bagi para ulama atau yang memahami Rasul Utsmani diperlukan untuk memelihara keaslian mushaf Al-Quran. Lalu sini pembahasan saya yang terakhir, yaitu kaitan Al-Quran dengan qiraah Al-Quran. Pada pembahasan sebelumnya telah diketahui bahwa syarat diterimanya suatu qiraah salah satunya sesuai dengan Rasul Utsmani. Jika suatu qiraah bersanad sahih sesuai dengan kaidah bahasa Arab namun menyalahi Rasul Utsmani, maka qiraah itu disebut qiraah syadzah. Sebab demikianlah pengertian qiraah syadzah yang dikenal di kalangan para ahli qiraat sekarang. Jadi selain itu, hubungan hubungan Rasul dan qiraat itu bisa dilihat dari segi penyusunannya. Munculnya Rasul mengikuti qiraat. Jadi Rasul itu mengikuti qiraat, bukan qiraat yang mengikuti Rasul. Sebab kemunculan Rasul Utsmani baru pada periode Khalifah Utsman, dan keadaan Rasul Utsmani dan tanpa titik dan syakal memungkinkan untuk dibaca dengan berbagai qiraat sehingga mampu mengakomodasi perbedaan bacaan yang ada. Ya, sekian mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila saya ada kesalahan, salah kata. Mohon dimaklumi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.